Ku jaga, tak akan ku sia-siakan dirimu cinta. Semoga kita bahagia selamanya sampai kita tua di antara miliaran manusia. Kau yang mampu menyatu dalam jiwa. Selamat malam Pak Darmawan. Selamat malam Pak Darmawan. Malam Pak Jonathan, Ibu Madalena, salam. Berikan ruang memulihkannya. Gak lupa malah. Cinta kita Ya, lebih dia lagi ada, mungkin sebentar lagi bisa ikut ya, masih ada sedikit kegiatan. Ya. tidak yang sempurna. Oke, shalom, selamat malam Bapak Ibu sekalian. Apa kabar semuanya? Salam Pak John. Selamat ulang tahun Gereja CLCC Pak John. Jonathan Punudi, Ibu Magdalena, Pak Lukas, Ibu Sinta, Ibu Intiani, apa kabar? Semuanya sehat ya? Rasa yang akhirnya 40 tahun. Ya, selamat ulang tahun ya Gereja CLCC. Mari kita siapkan hati kita, kita akan memulai ibadah kita ya pada malam hari ini. Ibu Intiani dipersilakan. Suaranya Ibu Indriani. Suaranya belum dibuka Bu Indriani. Suaranya. Oh ya, ya shalom, shalom Pak John, Ya, shalom shalom. teman-teman, shalom Pak Bonidi, Bu Magda, Pak Lukas, Bu Sinta, ya shalom Cindy, shalom, selamat bergabung di ibadah pada malam hari ini. Kami percaya lewat ibadah CLCC pada malam hari ini ada mujizat Tuhan terjadi, ada berkat Tuhan terjadi. Saya yang sakit disembuhkan, yang kekurangan dicukupkan, yang mengalami masalah Tuhan bukakan, yang percaya lambaikan tangan dan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Ya, selamat malam Mbak Monidi, Bu Magda, Pak John, Pak Lukas, Pak Dermawan, Bu Sinta, selamat bergabung. Kami percaya lewat ibadah CLCC pada malam hari. Malam hari ini Tuhan hadir di tengah-tengah ibadah pada malam hari ini dan melawat kami semua yang hadir di tempat ini. Ya, saya mau bacakan susunan acara pada malam hari ini. Untuk host saya sendiri Bu Indriani, tanggal 24 Juli, hari Senin, dan worship leader beserta pembicara firman Tuhan yaitu PS John Sambunan MA dari Kediri, dan yang membawakan doa profetik yaitu Ibu Lydia Eka dari Sidoarjo, dan doa berkat oleh dan pengumuman oleh Bapak Lukas Krisnanto dari Sidoarjo, dan doa berkat oleh Bapak John Sambunan MA, dan selesai. Terima kasih. Sebelum ibadah dimulai, mari kita satukan hati kita berdoa. Bapak, selamat malam Bapak. Puji syukur hanya bagimu Tuhan. Kami percaya Tuhan, ibadah CLCC pada malam hari ini, Kau hadir Tuhan. Kau melawat kami semua Tuhan. Berkati kami semua yang ikut Zoom Tuhan. Pada malam hari ini Tuhan, berkat-Mu Tuhan kami percaya
selalu hadir dalam lewat pribadi lepas pribadi Tuhan. Berkati ibadah pada malam hari ini Tuhan, dari awal sampai akhir Tuhan. Kau hadir di tengah-tengah Tuhan dan melawat kami semua. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Kami kembalikan kepada PS John Sambunan MA. Kami persilakan Pak John. Amin. Baik, Bapak Ibu sekalian, mari dengan sukacita kita sambut kehadiran Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan naikkan sebuah pujian yang luar biasa ya. Ini pujian bagus sekali. Haleluya. Kita mau nyanyikan tentang kebesaran Tuhan, tentang bagaimana hasil karya Tuhan yang luar biasa ya. Termasuk karya Tuhan di dalam CLCC ini. Ya Tuhan, sebentar. Ya Tuhan, sungguh ku terpesona memandang segala karya ciptamu, bintang dan bumi penuhi angkasa, menyaksikan besarnya kuasa-Mu. Aku memeluk selamatku, sungguh besar Kau Allahku. Aku memuji Juru Selamatku, sungguh besar Kau Allahku. Di tengah mengembara kicauan bumi, aku dengar aku merasa nikmatnya dalam segala. Aku memuji Juru Selamatku, sungguh besar Kau Allahku. Aku memuji Juru Selamatku, sungguh besar Kau Allahku. Terima kasih Tuhan yang baik. Kami ada hari kami. Terima kasih buat Tuhan kami kesediaan. Berputar sampai selama-lamanya. Karena kami bagi dan hilanglah datang kembali, sangat besarlah cinta denganku, ku sujud dan memuji, menyatakan akunya Allahku. Aku memuji terus Juru Selamatku, sungguh besar Kau Allahku. Aku memuji Juru Selamatku, sungguh besar Kau Allahku. Aku memuji
selamatku. Katakan sama-sama. Sungguh besar Kau Allahku, aku perlu selamatku. Sungguh besar Kau Allahku, sungguh besar Kau Allahku. Pujilah Tuhan selama sungguh besar Kau Allahku. Amin, amin. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Baiklah Bapak Ibu, kita akan naikkan satu pujian lagi bagi Tuhan pada malam ini. Puji Tuhan ya. Kita bersuka cita di malam hari ini, Tuhan yang luar biasa sudah ada di tengah-tengah kita pada malam hari ini. Haleluya. Terpujilah Tuhan sampai selama-lamanya. Kami sungguh mengasihi Engkau Yesus. Haleluya, haleluya. Oke, kita naikkan pujian ini ya. Hari demi hari kita memuji Tuhan. Belanja di Shopee Live, semua diskon 5. Mari semua kita bertepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Ya. Katakan sama-sama. Saat ini ku datang lagi kepadamu Tuhan, junjungan hidupku. Ku angkat tanganku, ku puji namamu. Yesus, ku sembah Kau Tuhan. Hari-hari telah ku lalui bersamamu Tuhan, ku rasa bahagia. Peganglah tanganku, tuntunlah jalanku. Semuanya katakan, Yesus, Kaulah segalanya. Angkat suaramu bagi Tuhan. Haleluya, sorak hosana. Haleluya, glory bagimu, glory bagimu. Haleluya, sorak hosana. Terpujilah namamu. Terima kasih Tuhan. Engkau baik Tuhan Yesus. Mari semua naikkan pujian bagi Tuhan. Hari-hari telah ku lalui bersamamu Tuhan, ku rasa bahagia. Peganglah tanganku, tuntunlah jalanku. Yesus, Kaulah segalanya. Di hadapan Tuhan kita serukan sama-sama. Haleluya, sorak
sorak hosana. Haleluya, glory bagimu, glory bagimu. Haleluya, sorak hosana, terpujilah, terpujilah namamu. Haleluya, semuanya dengan sukacita katakan sorak hosana. Oh haleluya, glory bagimu Tuhan, glory bagimu. Haleluya, sorak hosana, terpujilah, terpujilah namamu, terpujilah, terpujilah namamu. Katakan sekali lagi di hadapan Tuhan, terpujilah namamu. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Amen. Baik saudara sekalian, sebelum kita mendengar firman Tuhan, malam ini saya percaya semua kita tentunya dalam anugerah Tuhan ya, kita disertai dan ditolong Tuhan. Dan malam ini sebelum kita dengar firman Tuhan, Pak Darmawan akan bersaksi dulu tentang kebaikan Tuhan ya. Dengan kesaksian itu salah satu kunci untuk membungkam kekuatan musuh ya, menghancurkan kekuatan musuh yaitu iblis yang membuat orang percaya susah dan tertekan. Lewat kesaksian dan darah Yesus kita bisa mengalahkan iblis. Oke, Pak Darmawan silakan kesaksian dulu. Oke. Shalom Pastor, Ya, shalom. teman-teman semuanya. Malam hari ini kita sangat bergembira dan bersyukur atas penyertaan Tuhan hingga gereja CLCC bisa merayakan hari ulang tahunnya. Ya, selamat ulang tahun gereja CLCC. Sukses selalu untuk Pastor John beserta Ibu Sidan ini dalam penggembalaannya di gereja CLCC. Ya, saya sangat mengucap syukur dan terima kasih kan. Saya mengingat sejak awal pertama saya kenal dari gereja CLCC ini, ternyata Tuhan punya rencana besar di dalam kehidupan saya supaya saya belajar. Saya belajar firman Tuhan, belajar mengucap syukur, ya kan. Kadang-kadang kehidupan ini kan silih berganti ya. Nah, banyak orang yang kalau hidupnya baik selalu mengatakan Tuhan baik. Tapi di saat Tuhan kasih cobaan, kasih rintangan, seberapa banyak yang kita bisa tetap mengatakan Tuhan Engkau baik. Dan di gereja CLCC inilah Pastor John mengajarkan kepada kita realita kehidupan dalam mengikut Tuhan. Dalam arti ya apapun yang terjadi dalam kehidupan kita percaya penyertaan Tuhan baik, penyertaan Tuhan sempurna dalam kehidupan kita. Nah, sedikit gambaran besar, saya ikut Tuhan belum sampai 10 tahun kan. Nah, tapi dengan seiring berjalan waktu kan saya begitu bahagia, hari-hari bisa saya lewati bersama Tuhan, hari-hari saya merasakan kebaikan Tuhan, merasakan kemurahan Tuhan dalam kehidupan saya. Ya, seperti yang kemarin mungkin pernah saya kasih tahu kan, kalau kita baru ikut Tuhan kan disebut bayi rohani. Kalau bayi rohani itu memang enak sekali, sangat enak. Tapi ya dengan berjalannya waktu, Tuhan ingin saya bertumbuh dan terus bertumbuh. Sehingga kadang-kadang kita harus menghadapi rintangan, cobaan. Tapi saya percaya bersama Yesus dan tidak ada yang tidak bisa dilewati. Bersama Yesus tidak ada yang tidak bisa kita selesaikan. Kita tetap hidup bahagia, tetap hidup damai sejahtera dalam Kristus Tuhan. Dan saya sangat bersyukur juga dengan perkembangan dari gereja CLCC kan, seperti tadi kita ada cerita ke teman-teman di Medan kan, saya bilang satu-satunya gereja yang buat Zoom online pagi maupun malam ini kayaknya ya, sepertinya di seluruh Indonesia cuma gereja CLCC yang Pastor John yang pimpin, dan gereja yang lain itu dia biasanya hanya per minggu aja, atau kadang-kadang per Rabu ibadah doa, per Rabu atau per Jumat. Tapi gereja CLCC bisa mengadakan setiap hari pagi dan malam. Saya sangat bersyukur. Ternyata Tuhan menginginkan ya di akhir zaman kita ini kan,
kita harus sungguh-sungguh seperti Pastor John bilang kan, mencari Tuhan. Jadi kita jangan terkadang ya namanya siapapun mau apa kan hidup ini mencari apa ya maaf kata mencari cuan atau mencari sesuatu yang berguna. Tapi ingat, nah seperti yang pernah berapa kali Pastor John ajarkan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Dan Tuhan jelas mengatakan seperti ini. Tujuannya apa? Percayalah, kalau kita cari Tuhan, ya kita sungguh-sungguh meluangkan waktu untuk Tuhan, tingkap-tingkap langit akan terbuka bagi kita. Pintu-pintu berkat Tuhan akan mengalir deras. Saya percaya dan saya yakin akan hal itu. Maka saya sangat bersyukur, ya walaupun ya terkadang memang mungkin ya kita ada kalanya tidak bisa ikut hul ya, tapi kita selalu harus usahakan luang waktu untuk Tuhan. Jadi itu adalah mencerminkan kita mengasihi Tuhan. Seperti halnya kan, Petrus kan pernah ditanya Tuhan Yesus kan, benarkah engkau mengasihi aku? 3 kali Petrus ditanya Tuhan kan. Kalau suatu saat kita ditanya Tuhan masing-masing, benar nggak engkau mengasihi aku? Nah, gimana jawaban kita kan? Kadang-kadang saya pernah berpikir juga dalam pikiran saya kan, wah Petrus ditanya Tuhan begitu, suatu saat kalau kita ditanya Tuhan, sudah siap nggak kita menjawab, ya Tuhan, engkau tahu kami sungguh mengasihi engkau. Tapi cara mengasihinya itu sudah nggak kita wujudkan dalam tindakan kita sehari-hari kan. Nah makanya saya sangat bersyukur lah, saya belajar terus dan belajar, sampai hari ini saya senang belajar, dan satu hal lagi dalam gereja CLCC, dari doa dari Pastor John dan teman-teman, Tuhan kasih saya jodoh, Tuhan bukakan jodoh untuk saya bisa bertemu Ibu Hana Nova Luciana Siaan. Nah, pertama kali saya masih ingat Pastor John kan bilang, oh kamu belum punya jodoh ya, kita doain ya, supaya Tuhan buka jodoh ya. Nah, Pastor John bilang gitu kan. Saya masih ingat itu. Nah, Pastor John dia begitu punya hati cinta kasih, mau doain saya. Saya bilang, iya Pastor, saya kepingin punya keluarga. Wah, saya mau istri yang takut akan Tuhan. Tapi Tuhan bekerja dahsyat. Dia kasih seorang yang lulusan dari pendeta untuk saya. Dia banyak menuntun saya. Di satu sisi juga banyaklah pekerjaan Tuhan dalam kehidupan saya. Yang makanya seperti Pastor John selalu ingatkan, doa orang benar adalah besar kuasanya. Dan satu hal lagi sekedar saya mau ingatkan kan, kalau bisa setiap hari kita jangan lupa berdoa. Ya, misalnya kita ikut ibadah Pastor John ini baru kita doa, jangan. Harus ada waktu doa. Minimal pagi bangun kita ingat Tuhan. Kita bersyukur Bapa engkau baik. Dan hari ini engkau kasih kami satu hari nafas kehidupan yang baik. Terus kita ucapkan kata-kata yang positif seperti Pastor John pernah bilang. Jadi kalau kita sepanjang hari ucapkan hal yang positif, maka percayalah pintu-pintu berkat Tuhan akan mengalir. Ya, Tuhan akan bekerja luar biasa. Karya Tuhan akan nyata dalam kehidupan kita. Saya sangat mengucap syukur. Makanya sekarang ini kan sampai gereja lokal saya kan melihat kita punya kerinduan untuk menginjili orang. Bahkan ada boksu di salah satu gereja saya, gereja besar juga ini, Metodis Indonesia Gratia. Dia menginjili kakaknya sendiri. Yang kemarin saya minta tolong Pastor John doakan itu. Yang kakak kedua dan kakak ketiga itu rupanya kakak dari boksu yang ada di gereja GMI. Nah, dia bilang kan, doa itu tidak terbatas pada semua orang. Kadang-kadang yang terakhir itulah justru yang dipakai Tuhan untuk Tuhan dengar doanya. Jadi belum tentu kita ikut Tuhan itu gak usah khawatir. Oh kita baru pemula ya, kita agak malu-malu atau gimana, gak usah khawatir. Justru Tuhan pernah mengatakan yang terdahulu akan menjadi yang terdepan. Nah, yang terdepan justru akan tetap terdepan, tapi yang Tuhan akan pakai yang terbelakang ini untuk menjadi yang terbaik. Kan? Seperti halnya ini kan. Seperti dalam kehidupannya saya pelajari kan, saya sangat mengagumi tokoh Alkitab Raja Daud dan di kitab Mazmur kan. Saya setiap hari loh, saya baca renungkan kitab Mazmur, kitab Amsal kan. Amsal ini kan ada 30 pasal atau 31. Amsal 31. Ini itu 31 ya Pastor ya. Nah, saya tiap hari ada luangkan waktu saya baca Amsal. Karena itu adalah ayat perenungan untuk kita memulai hari kehidupan. Kita di situ Amsal mengajarkan banyak hal. Terus Amsal Mazmur 91 juga. Di situ waktu COVID melanda negara kita,
itu saya bolak-balik berulang-ulang saya baca Mazmur 91. Sampai sekarang tetap saya baca. Karena bagi saya firman Tuhan itu menguatkan saya. Di saat saya jatuh, saya down, Tuhan menguatkan saya. Dan saya banyak belajar juga dari Roma 8 ayat 28 ya. Allah turut bekerja kan, seperti yang pastor ajarkan kan. Dan saya percaya sampai sekarang ini kita adalah orang-orang pilihan Tuhan. Maka percayalah, Tuhan pasti akan pakai kita lebih dahsyat lagi. Dan sekali lagi saya ucapkan selamat ulang tahun untuk Gereja CLCC. Kami semua di Medan, Ibu Hananova dan saya mendoakan terus pelayanan Pastor John. Tuhan berkati, berikan orang-orang yang berpengaruh Pastor John, sehingga pelayanan Gereja CLCC bisa meluas di seluruh wilayah Indonesia. Khususnya bisa masuk ke daerah-daerah yang agak terpencil seperti di Papua atau di Merauke atau dimanapun dibutuhkan pelayanan. Ya, sekali lagi terima kasih Pastor John. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Tuhan Yesus dan mengucap syukur bisa mengenal Gereja CLCC lewat ibadah Zoom online malam ini. Terima kasih. Selamat ulang tahun Gereja CLCC. Selamat ulang tahun Pastor John juga dan Ibu Sintan ini. Ya, Tuhan berkati semuanya. Cie nih, kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus ya. Cu Yesus Ainiman, Cu Yesus Aita. Tue putue. Betul Pastor, kasih Cu Yesus. Nah, kasih itu maksudnya bersyukur penuh, mengucap terima kasih penuh kepada Bapa kita. Kasih Cu Yesus. Amin. Mari arahkan tangan di depan layar monitor. Tuhan akan pakai engkau Pak Darmawan. Tuhan akan berjalan di depanmu, dia akan meratakan gunung-gunung, dia akan memecahkan pintu tembaga, dan dia akan mematahkan palang besi, dan engkau akan berjalan dalam kuasa Tuhan. Dalam nama Yesus, pastikan hari ini sesuatu yang ajaib sedang engkau alami di dalam nama Yesus, dan semua yang hadir malam ini, semua akan dipakai Tuhan, menjadi Allah Tuhan sampai Maranatha. Semua yang percaya, sama-sama kita katakan, amin. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Oke, mari kita naikkan pujian ini bagi Tuhan ya. Kami tidak takut Tuhan. Engkau ada bersama kami. Ku tidak takut. Sebab kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku. Bersama katakan di hadapan Tuhan, Yesus Tuhan. Mari yang percaya angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku, semuanya katakan, kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Engkau yang memegang tangan kami Tuhan. Engkau membawa kami mencapai kemenangan besar. Memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku
kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Mari semuanya percaya, berikan sorak-sorak yang meriah bagi Tuhan Yesus. Tepuk tangan bagi Yesus. Haleluya. Amen. Amen. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Baiklah saudara-saudara sekalian, mari kita akan satu dalam doa. Kita akan berdoa buat firman Tuhan malam ini sebelum kita akan mendengarkannya. Haleluya. Dan kepada sahabat kita kekasih Tuhan, Bapak Frans Angki Kuara M. Merin dari Kota Bekasi akan berdoa untuk firman Tuhan malam hari ini. Terima kasih Pak John. Bapak Ibu sekalian, Yes. mari kita berdoa. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami anak-anak-Mu saat ini sedang berada di tempat kami masing-masing untuk mengikuti ibadah jom ini ya Bapa. Bapa telah memelihara kami dari pagi hingga malam hari ini Tuhan Yesus dengan kesehatan kami yang prima ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Malam hari ini, saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan akan firman-Mu. Bapak mau urapi PS John Sarbunan untuk memberitakan akan firman-Mu ini ya Tuhan. Bagi kami yang rindu akan firman-Mu ini Tuhan Yesus, Bapa Surgawi, diamkan semua roh-roh yang ada di tempat kami masing-masing. Haleluya. Oke, praise the Lord. Kita kasih tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Untuk doa sebelum firman disampaikan, yang sudah dinaikkan oleh Bapak Frans Angki Kuara M. Merin dari Kota Bekasi. Haleluya. Semua kita orang-orang hebat malam hari ini. Amin. Katakan, saya adalah orang hebat. Saya Karena- adalah hebat yang dilindungi oleh Tuhan Yesus. Amin. Karena pribadi yang terhebat itu ada di dalam diri saya. Katakan amin. Alkitab berkata, roh yang ada di dalam dirimu lebih besar dari segala roh yang ada di dalam dunia ini. Amin, saudaraku ya. Roh yang ada dalam dunia ini roh yang lemah dan miskin. Sudah lemah, miskin lagi. Ngapain? Engkau harus takut, engkau harus takluk, engkau harus tunduk kepada roh-roh dunia itu. Ya, roh-roh dunia ini roh yang lemah dan miskin. Jadi engkau tidak perlu takut seperti pujian ini. Nah, hari ini saudaraku, kita lihat di ulang tahun gereja Selsisi hari ini. Dalam kesederhanaan kita semua penuh dengan sukacita surgawi ya. Haleluya. Saudara kasih Tuhan, mari kita lihat tema yang diangkat malam hari ini adalah terpesona. Yesus pribadi tak tertandingi, tidak ada lawannya ya. Orang Ambon berkata sengada lawang, saudaraku. Bapak Ibu, terpesona kepada pribadi Yesus itu tak tertandingi sampai kapanpun, dari dulu sampai hari ini. Dari hari ini sampai selama-lamanya tidak ada satu kekuatan kuasa manapun yang bisa menandingi Tuhan kita Yesus Kristus. Katakan amin. Dan mari kita lihat nats bacaan Alkitab kita pada malam hari ini terambil dari Injil Matius 17 ayat yang keempat. Dan kepada sahabat kita kekasih Tuhan, Ibu Rosalin, dan kita akan doakan supaya tanggal 29 tepatnya Bu Rosalin dan Pak Bruri berulang tahun pernikahan yang ke-57. Amen. Saya ingat 7 tahun yang lalu, saudaraku, di kota Surabaya, tepatnya di hotel besar sekali, saudaraku, di Jalan Bubutan ya, Hotel Imperial, saudaraku. Di sana mereka punya ulang tahun pernikahan. Waduh, meriah sekali. Jadi dia undang teman-teman
dari dalam dan luar negeri, termasuk beberapa pendeta-pendeta datang. Nah, di acara tersebut saya mendapat kesempatan untuk memberkati ya acara ulang tahun pernikahan emas luar biasa. Puji Tuhan ya. Dan tanpa terasa 7 tahun sudah masuk ke tahun ini, saudara-saudaraku ya. Dan kita akan doakan semua bisa berjalan dengan lancar. Kepada Ibu Rosalin dari Jerman, dipersilakan. Oke, terima kasih Pak John. Bacaan nats Alkitab hari ini, Matius 17 ayat 4. Kata Petrus kepada Yesus, Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika Engkau mau, biarlah kudirikan di sini 3 kemah. 1 untuk Engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia. Amin. Haleluya. Ini adalah sebuah pemandangan yang sangat mempesona seorang yang bernama Petrus, saudaraku. Pribadi yang mempesona itu ada di situ, yaitu Yesus. Pada saat Yesus mengajak mereka pergi ke suatu tempat dan tiba-tiba pada saat Yesus berdoa, saudaraku, Petrus dan teman-temannya melihat Yesus mengalami transfigurasi. Transfigurasi itu artinya perubahan wajah, perubahan fisik itu penuh kemuliaan, saudaraku. Dan Petrus lihat, saudaraku, dalam kemuliaan itu Yesus sedang berbicara dengan 2 tokoh yang luar biasa ini. Pertama itu ada yang namanya Musa dan kemudian yang kedua yaitu Elia, saudaraku. Musa itu adalah pemimpin bangsa Israel yang sangat dikagumi, saudaraku. Dia seorang nabi besar yang Tuhan pakai pada zamannya untuk menghukum bangsa Mesir dengan 10 tulah yang dialami oleh bangsa Mesir. Dan Musa dipakai untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Mesir itu adalah simbol dari perbudakan dunia ini. Mesir adalah simbol dari perbudakan dosa, saudaraku ya. Dan Tuhan ingin jangan ada celah Mesir, jangan ada celah dosa di dalam kehidupanmu, saudaraku ya. Kuduskan dirimu sebab hari ini Tuhan mau lakukan sesuatu yang ajaib bagimu. Kuduskan dirimu, sebab besok engkau akan lihat sesuatu yang ajaib terjadi dalam dirimu. Kemarin saya sampaikan keputusan engkau hari ini menentukan apa yang kau dapat di hari esok. Katakan amin. Jadi semua dimulai dari mana? Dari hari ini, saudaraku. Ya, itu bicara tentang sikap hati. Lalu ada Elia. Elia itu dalam bahasa Inggris disebut My God is Jehovah. Tuhanku adalah Allah. Saudaraku, Elia dipakai Tuhan juga luar biasa, saudaraku. Dia menghukum 450 nabi Baal, nabi-nabi penyesat, saudaraku, ya, nabi-nabi palsu yang mengajak Israel untuk menyembah berhala, saudaraku. Dan Tuhan munculkan Elia di situ untuk menghukum mereka. 450 nabi Baal, mereka memanggil dewa-dewi mereka dari pagi sampai siang, sampai sore, sampai malam. Tidak ada jawaban dari dewa-dewa yang mereka puja, saudaraku. Namun Alkitab berkata ketika Elia mulai memperbaiki mesbah dan parit itu, saudaraku, yang sudah dikasih air, dan dia mulai memanggil nama Tuhan semesta alam, tiba-tiba Tuhan meresponi doanya, saudaraku. Dan ada api turun dari langit, saudaraku. Api datang dari surga dan membakar korban persembahan itu, saudaraku. Wow, itu menunjukkan bahwa Allah yang kita sembah, dia begitu luar biasa. Kita terpesona dengan satu pribadi yang bernama Yesus Kristus Tuhan, pribadi yang tak tertandingi. Nah, hari ini apa yang membuat engkau terpesona? Engkau terpesona dengan apa, saudaraku? Saudara kasih Tuhan, hari ini saya ajak saudara dan saya untuk sama-sama kita lihat satu sosok yang membuat kita terpesona, adalah tidak lain dan tidak bukan adalah Yesus. Pada waktu engkau susah, siapa yang menghiburmu? Pada waktu engkau lemah, siapa yang menguatkanmu? Pada waktu engkau sakit, siapa yang menyembuhkanmu? Pada waktu engkau dalam jalan buntu, siapa yang membukakan jalan bagimu? Pada waktu engkau dalam kesesakan, siapa yang memberi engkau kelegaan? Pada waktu engkau dalam keadaan beban berat, siapa yang mau menolongmu? Tidak ada yang lain, tidak ada yang lain, tidak ada yang lain. Hanya satu pribadi yang mempesona saudara saya. Namanya siapa? Katakan Yesus Kristus Tuhan. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Amin. Makanya Bapak Ibu, di ulang tahun CLCC hari ini kita sangat, saudaraku, kagum kepada dia, saudaraku. Terpesona bukan karena uang, bukan karena harta, itu sementara. Tapi kita terpesona
terpesona kepada satu pribadi yang tak tertandingi. Sampai kapanpun dia Yesus tetap Tuhan, dia Yesus tetap Raja, dia layak disembah sampai selama-lamanya. Amin, saudaraku. Dan saya percaya segala lutut akan berteluh di hadapan Tuhan, dan semua lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan sampai selama-lamanya. Nabi boleh banyak, pengikutnya boleh banyak, ajarannya boleh banyak, agama pun boleh banyak, pengikutnya boleh banyak, tapi urusan keselamatan tidak banyak. The one way, hanya satu-satunya jalan ke surga, yaitu hanya melalui Tuhan Yesus Kristus. Dan saya berkata malam hari ini juga kepada pemirsa yang juga mendengarkan akan khotbah ini, dengar baik-baik, keselamatan tidak ada di dalam siapapun, keselamatan tidak ada di dalam agama manapun, keselamatan tidak ada di dalam bangsa manapun, keselamatan tidak ada di dalam ajaran-ajaran manapun. Hanya satu keselamatan cuma ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Katakan amin. Dan ini membuat kita sangat terpesona dengan Yesus Kristus. Haleluya. Saudara yang kasih Tuhan, pastikan malam hari ini hanya satu pribadi yang bisa menggoncangkan hatimu dan hidupmu, sehingga dulu engkau terpesona dengan hal-hal yang duniawi, engkau terpesona dengan hal-hal yang sifatnya kedagingan dan dosamu. Tapi hari ini engkau bilang, Tuhan, aku hanya terpesona dengan satu pribadi yang tidak pernah mengecewakanku. Waktu aku dalam persoalan, pribadi itu datang dan menyapa aku, menghampiri aku, menopang aku, memegang aku dengan tangan kanan yang membawa kemenangan. Katakan amin. Haleluya. Yes, puji Tuhan. Mari Bapak Ibu sekalian, kita akan lihat tentang terpesona Yesus pribadi yang tak tertandingi. Apakah benar? Benar, saudaraku. Saudara mau bandingkan dia, saudara mau setarakan dia, tidak bisa, saudaraku. Tidak ada taranya, saudaraku, ya. Tidak ada, saudaraku, yang bisa disejajarkan dengan dia. Tidak ada yang bisa disandingkan dengan dia. Dia melebihi segala-galanya. Dia melebihi segala persoalanmu. Dia melebihi apa yang kau sedang takuti hari ini. Dia melebihi apa yang sedang kau khawatirkan hari ini. Dia melebihi segala apa sedang kau doakan hari ini. Dia melebihi segala yang kau pikirkan hari ini. Dia melebihi segala yang kau doakan hari ini. Dan percayalah, bersama dengan Tuhan, yang tidak mungkin akan menjadi mungkin, bahkan sangat mungkin. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan bagi engkau dan saya yang percaya, tidak ada yang mustahil. Katakan amin. Nah, saudaraku, kita akan dapat lihat, kita baca di dalam Injil Yohanes 12 ayat 19 sampai 21. Di sini ada 3 kebenaran tentang terpesona Yesus pribadi yang tak tertandingi. Kita bertanya, siapakah yang terpesona dengan Yesus pribadi yang tak tertandingi? Saudaraku, dia adalah orang yang memiliki 3 U, saudaraku, ya. U yang pertama itu bernama upaya. Dari manusia sama sekali gagal. Artinya gagal apa? Tidak berhasil, ya. Gatot alias gagal total, saudaraku, ya. Segala sesuatu tanpa Yesus gatot, gagal total, tidak akan pernah berhasil. Yang pertama, U yang pertama, pribadi yang terpesona Yesus pribadi yang tidak tertandingi. Dia punya U yang pertama, yaitu dia menyadari bahwa upaya dari manusia sama sekali gagal. Untuk apa? Mengalahkan Tuhan Yesus Kristus. Mari kita lihat, ini satu pengakuan dari imam-imam kepala, orang-orang Farisi yang benci sekali dengan Yesus. Mari kita lihat, ya. Yohanes 12 ayat 19. Ya, Yohanes 12 ayat 19. Maka kata orang-orang Farisi seorang kepada yang lain, kamu lihat sendiri bahwa kamu sama sekali tidak berhasil. Lihatlah, seluruh dunia datang mengikuti dia. Amin. Haleluya. Lihatlah, seluruh dunia datang mengikuti dia, mengikuti Yesus. Dere Gusti ora rugi nyatane, dere Gusti soyo ayem atine. Ikut Yesus tidak rugi, saudaraku. Yang rugi adalah ketika orang tidak ikut Yesus. Makanya Paulus berkata, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan bagiku.
Ya, siapa bilang mati rugi? Tidak, saudaraku. Mati itu justru keuntungan. Di mana keuntungannya? Karena engkau punya jaminan keselamatan. Di sorga Tuhan menyediakan tempat bagimu. Ya, makanya selama engkau hidup di bumi ini, ayo belajar setia. Kalau engkau setia kepada Tuhan, Alkitab berkata, Wahyu 2 ayat 10, hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Nah, lihat pengakuan dari orang-orang Farisi. Maka kata orang-orang Farisi seorang kepada yang lain, kamu lihat sendiri bahwa kamu sama sekali tidak berhasil. Artinya apa? Mereka gagal, saudaraku. Mereka mencoba untuk menghambat orang datang pada Yesus, tapi gagal. Semakin mereka menghambat orang datang pada Yesus, justru orang semakin datang pada Yesus. Amin, saudaraku. Mereka mencoba untuk mencegal, mereka mencoba untuk menghambat pelayanan Yesus, tapi justru Yesus semakin mempesona dan membuat banyak orang datang kepada Dia. Bagaikan magnet yang menarik banyak orang datang dari berbagai penjuru bumi. Bahkan Alkitab bilang di sini, seluruh dunia datang pada Dia. Arahkan tanganmu di depan layar monitor. Kita deklarasikan iman kita malam hari ini. Bapa, dalam nama Yesus, ini firman ya dan amin. Ini bukan sekedar kata-kata yang ditulis untuk memenuhi lembaran Alkitab, tapi ini adalah perkataanmu sendiri. Kami berkata di dalam nama Yesus. Oh, sebuah pengakuan yang jujur dari orang-orang Farisi. Dalam nama Yesus mereka berkata, lihatlah seluruh dunia datang mengikuti Dia, Yesus. Kami berkata dalam nama Yesus juga akan terjadi dalam nama Yesus dalam pelayanan CLCC ini, karena Yesus ada dalam CLCC, maka seluruh dunia dari berbagai kota, dari berbagai bangsa dan negara akan datang mengikuti Yesus Kristus Tuhan, pribadi yang sangat mempesona dan tak tertandingi. Semua yang percaya katakan amin. Kasih tepuk tangan sekali bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Amen. Mari kita lihat yang kedua, saudaraku, ya. Rahasia serahkan sama Tuhan, ya. Pribadi yang mempesona, dia punya U yang kedua. U yang kedua bernama utamakan. Utamakan apa, saudaraku? Utamakan kebutuhan terpenting. Itu tujuan hidup, ya, saudaraku, ya. Kebutuhan terpenting, tujuan hidup adalah untuk beribadat. Amin, saudaraku, ya. Jadi engkau hidup, saudaraku, ingat kebutuhan terpenting bukan sekedar mencari duit, bukan sekedar bekerja keras, saudaraku, mencari nafkah, bukan sekedar engkau mengelola apapun juga. Itu bukan yang terutama, itu bukan yang terpenting. Itu memang penting, tapi yang terpenting dari semua yang penting itu adalah Tuhan ingin engkau hidup untuk beribadah kepada Tuhan. Amin. Mari kita lihat Yohanes 12 ayat 20. Ya, Yohanes 12 ayat 20. Di antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari raya itu, terdapat beberapa orang Yunani. Amin. Orang Yunani bukan orang Yahudi. Orang Yahudi orang yang beribadah kepada Tuhan. Nah, ini orang Yunani, mereka bukan umat Tuhan, mereka penyembah berhala, tapi Alkitab berkata, terdapat beberapa orang Yunani, mereka juga datang beribadah. Kita doakan malam hari ini tidak ada yang mustahil pada Darmawan. Teman-temanmu yang di Medan yang masih agama seberang, mereka akan datang beribadah kepada Tuhan Yesus Kristus. Katakan amin. Nah, karena itu tugas kita yang kedua, saudaraku. Tugas kita yang kedua, kalau kita adalah pribadi yang, saudaraku, kagum pada Yesus, pribadi yang mempesona tak tertandingi itu, kita perlu punya U yang kedua, yaitu utamakan atau mengutamakan kebutuhan yang terpenting dalam tujuan hidup kita ini apa, saudaraku? Siapa nggak butuh uang? Siapa nggak butuh harta? Semua kita butuh uang, semua kita butuh harta, semua kita butuh segala yang ada dalam dunia, kita butuh itu. Tapi ingat, itu bukan kebutuhanmu yang terpenting. Ya, saudaraku, ya. Harta dunia yang kau cari, harta materi, harta keuangan, harta bendawi, saudaraku. Itu sifatnya sementara, ya. Saudaraku, itu tidak langgeng, saudaraku. Lihat, apa yang ada dalam dunia ini semuanya panas, saudaraku. Besi kena hujan panas, dia akan berkarat, hancur. Kayu, saudaraku, kena hujan panas, dia akan menjadi lapuk dan dia hancur, saudaraku, ya. Lihat apalagi kaca kena benturan, langsung pecah, hancur juga. Ya, kertas kena koyakan sedikit, sobek, hancur juga. Manusia pun juga pasti dia akan mati. Tidak ada yang kekal, saudaraku. Yang kekal adalah Tuhan kita Yesus Kristus. Dan hari ini dia sedang bawa kita ke satu wadah yang kekal bernama City Everlasting Life
Community Church, ya. Jadi di gereja CLCC ini kita sedang membicarakan tentang kekekalan, saudaraku. Tahun 2015 yang lalu, saudaraku, kita membahas tentang everlasting love, kasih yang kekal. Kemudian tahun 2016, tahun depannya, kita bahas tentang everlasting worship, penyembahan yang kekal. Lalu tahun berikutnya kita membahas juga tahun 2017 tentang everlasting kingdom, kerajaan yang kekal. Lalu kemudian kita bahas lagi tentang everlasting father dan seterusnya. Dan tahun ini 2023 kita bahas tentang everlasting faith, iman yang kekal, ya. Paulus berkata dalam 1 Korintus 13 ayat 13, demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Saudara kasih Tuhan, jadi ibadah-ibadah ini adalah kebutuhan terpenting kita, saudaraku. Jadi Bapak Ibu, jangan pernah engkau mengabaikan ibadah-ibadah seperti ini. Justru ibadah-ibadah seperti ini mempersiapkan engkau untuk berjumpa dengan Tuhan. Katakan amin. Karena itu kita melatih diri kita dalam ibadah-ibadah seperti ini. Supaya apa? Kita memberi makan bagi roh kita, memberi makan bagi jiwa kita, saudaraku. Karena makanan bagi roh kita, makanan bagi jiwa kita, itu bukan sambal pecel, bukan capcay fuyung hai yang hai-hai, saudaraku. Itu hanya mengenyangkan perut aja. Tapi roh kita, jiwa kita hanya bisa diberi makan dengan firman Tuhan. Orang Kristen yang bijaksana, yang benar-benar dia mengerti tujuan hidupnya, dia berkata, Tuhan, rohku butuh makanan, yaitu apa? Firman Tuhan. Jiwaku butuh makanan, yaitu apa? Firman Tuhan. Orang kalau rohnya kuat, mempengaruhi jiwanya. Jiwanya akan kuat. Jiwa itu apa? Jiwa itu pikiran, perasaan, emosi, kehendak, saudaraku. Ini kenapa orang, Bapak Ibu sekalian, dia jiwanya lemah, gampang stres, gampang depresi, gampang susah, gampang putus asa, karena rohnya tidak dilatih untuk diberi makan firman. Karena roh lemah, dia pengaruhi jiwa lemah. Kalau jiwa sudah lemah, dia akan hantam kepada tubuh, fisiknya juga akan lemah. Maka itu Bapak Ibu, tahukah saudara satu rahasia saya kasih tahu kepada Anda sekalian. Ibadah-ibadah seperti ini, justru Anda mendapat kekuatan, Anda mendapatkan sesuatu yang Tuhan sedang persiapkan bagimu. Kekuatanmu tidak akan pernah habis, ya. Karena Alkitab berkata, orang-orang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Siapa orang-orang menanti-nantikan Tuhan? Yaitu orang-orang yang tahu pada waktu dia lemah, dia datang pada Tuhan, sumber kekuatan. Di dalam doa, di dalam ibadah-ibadah, dia mendengarkan firman Tuhan, sehingga aku yang lemah jadi kuat, aku yang susah jadi terhibur hatinya, aku yang dalam keadaan putus asa, aku punya pengharapan dalam Yesus. Amin, saudaraku. Makanya ibadah-ibadah seperti ini jangan pernah Anda tinggalkan, ya. Jangan pentingkan keinginan-keinginan, saudaraku, kesenangan-kesenangan duniawi, saudaraku. Semua itu sifatnya sementara, saudaraku. Saudara, saya beritahu Anda sekalian, orang Israel karena mereka diberkati Tuhan luar biasa. Setelah saya pelajari firman ini, saudaraku, saya merenungkan, saya lihat Abraham, ya, bapak orang beriman. Ini nenek moyang bangsa Israel. Abraham, dia punya anak namanya Ishak. Kemudian dia punya cucu, anak dari Ishak namanya Yakub, saudaraku. 3 tokoh ini, Abraham, Ishak, dan Yakub, ini disebut Allah Israel, saudaraku. Nah, Abraham kemanapun dia pergi, nomor 1 yang dia lakukan, dia tidak lakukan apapun dulu. Dia pertama-tama mendirikan mezbah bagi Tuhan. Nah, di atas mezbah itu ada yang dikorbankan, ada yang dipersembahkan pada Tuhan. Ini bicara tentang apa? Bicara tentang ibadah, saudaraku. Baru setelah dia membangun mezbah, yang kedua dia buat tenda, saudaraku, ya. Tenda itu karena cuaca iklim di Timur Tengah sangat ekstrim. Kalau siang panas sekali, menyengat, dan kalau malam dingin sekali, saudaraku. Makanya orang-orang di Timur Tengah itu bajunya itu panjang-panjang, ya. Saudaraku, karena memang sana itu hawanya itu ekstrim, ya, cuacanya ekstrim. Dan Abraham harus dirikan tenda. Nah, tenda ini bicara tentang keluarga. Dalam satu keluarga, satu rumah, itu pasti ada bapak, ada ibu, ada anak, ya. Ada suami, ada istri, ada anak. Nanti kalau sudah anaknya menikah, punya mantu. Kalau sudah punya mantu, pasti lahir cucunya. Nah, ini bicara tentang keluarga, saudaraku. Itu yang Abraham lakukan. Yang kedua, untuk keluarga. Bukan keluarga nomor 1 dulu. Tuhan nomor 1 dulu. Amin. Baru yang ketiga yang Abraham lakukan, dia menggali sumur. Karena di sana air adalah kebutuhan yang sangat vital sekali, saudaraku. Makanya di sana air itu mahal. Bensin, bahan bakar itu murah. Kebalik dengan kita di Indonesia, ya. Di sini di Indonesia BBM-nya naik. Kalau BBM naik sedikit, orang sudah demo di mana-mana. Ya, air mineral, air minum itu murah ya di sini. Di sana Timur Tengah kebalik, saudaraku. Ya, jadi lihat, saudaraku, air
Itu mereka butuh sekali dan mereka harus menggali sumur. Nah, menggali sumur ini bicara tentang pekerjaan, tentang karir, ya, tentang apa yang mereka kerjakan. Saudara, bukan pekerjaan didahulukan dulu, bukan keluarga dulu, tapi nomor satu Tuhan dulu, saudaraku. Kalau Anda mengerti tentang bagaimana 3 urutan ini, Tuhan nomor 1, baru keluarga, nomor 2, baru pekerjaan, nomor 3, saya percaya. Sebagaimana Tuhan memberkati Abraham, Ishak, dan Yakub, Tuhan yang sama juga memberkati kita sekalian. Berapa banyak saudara mau diberkati Tuhan malam hari ini? Lambaikan tangan, bilang saya mau. Makanya Bapak Ibu penting ya, saudara-saudaraku. Ini penting. Oke. Kita lihat ya, yang berikutnya. Yang ketiga, saudaraku. Orang yang mempesona, ya pribadi yang mempesona itu, dia punya yang ketiga, saudaraku. Yesus adalah pribadi yang tak tertandingi. Nah, kita terpesona dengan dia, orang terpesona dengan Yesus, dia punya yang ketiga. Yang ketiga bernama, usahakan bertemu Yesus. Pribadi yang tepat. Pribadi yang apa? Pribadi yang tepat, saudaraku. Demi mencapai tujuannya. Mari kita lihat ya, Yohanes 12 ayat 21. Yohanes 12 ayat 21, orang-orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea. Betsaida di Galilea. Lalu berkata kepadanya, Tuhan, kami ingin bertemu dengan Yesus. Amin. Tuhan, kami ingin bertemu dengan Yesus. Jadi Bapak Ibu sekalian, orang yang terpesona dengan Yesus, dia perlu punya yang ketiga, yaitu usahakan bertemu Yesus. Jadi waktu engkau bertemu Yesus, engkau ingin mencari Yesus, cari dia sampai ketemu. Ada orang datang beribadah selaku, dia mencari Tuhan, tapi tidak cari dengan sungguh-sungguh selaku. Makanya Bapak Ibu sekalian, ketika dia pulang dari kebaktian, waktu ditanya, tadi kamu dapatkan apa? Dia bilang, gak dapat apa-apa. Tadi firman Tuhan apa? Dia lupa selaku. Yang dia cuma ingat pendetanya lucu, saku ya, bikin orang ketawa ke TV, saku. Itu yang dia ingat, tapi firman dia lupa, saudaraku. Nah, ini bahaya ya. Jadi hari ini Tuhan ingin ketika engkau mencari Tuhan, saudara usahakan sampai bertemu Yesus pribadi yang tepat. Demi apa? Demi mencapai tujuanmu, tujuan saudara dan saya. Seorang wanita yang sakit pendarahan, dia sudah menderita sekian lama, 12 tahun lamanya. Dia sudah mencoba berobat ke ahli-ahli pengobatan, ke tabib-tabib, tapi tak kunjung sembuh selaku. Sampai satu hari dia dengar berita-berita tentang Yesus, dan imannya bangkit, lalu dia berkata, asal ku jamah saja jubahnya, aku sembuh. Benar selaku, dengan iman. Dia berkata, Tuhan, asal aku jamah saja jubahmu, meskipun aku tidak berhasil menyentuh ujung kakimu atau ujung tanganmu, tapi jubahmu saja aku percaya ada kuasa. Dan Yesus merasakan ada kuasa yang keluar dari tubuh wanita, dari dia dan masuk dalam tubuh wanita ini, dan seketika itu wanita itu sembuh, Bapak Ibu ya. Itulah orang-orang mencari Tuhan dengan segenap hati. Makanya ibadah ini bicara masalah sikap hati, itu penting selaku. Jadi cari Tuhan sampai kau benar-benar bertemu dengan dia ya. Bertemu dengan Yesus memang secara fisik dia sudah ada di sorga, tapi firman-Nya ada di bumi, perkataannya, rohnya yaitu Roh Kudus, Roh Allah ada di bumi. Cari itu. Minta Tuhan penuhi engkau dengan Roh Kudus, penuhi engkau dengan firman Tuhan. Amin. Mari kita lihat hasilnya apa selaku. Bagi orang-orang yang terpesona dengan Yesus ini ya. Mari kita lihat hasilnya. Orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia melihat dunia mengikuti Yesus. Biar ini menjadi doa kita semua, sebagaimana doa profetik yang kita kumandangkan selaku. Itu benar sekali. Ini akan terjadi selaku ya. Suka tidak suka, mau tidak mau, percaya tidak percaya, siap tidak siap, setuju tidak setuju, seluruh dunia akan datang mengikut Yesus. Katakan amin. Jadi kita ini berlomba-lomba. Saya berdoa supaya malam ini jangan sampai dalam perlombaan engkau ketinggalan. Tadi para Darman sudah sampaikan itu ya. Alkitab berkata yang terkemudian akan menjadi yang terdahulu, maksudnya yang ke belakang akan menjadi yang terdepan selaku. Sementara yang terdahulu, yang terdepan akan ketinggalan, disalib, dilewati selaku. Jangan sampai kau ketinggalan. Mari kita lihat Yohanes 12 ayat 19. Ya, Yohanes 12 ayat 19. Maka kata orang-orang Farisi seorang kepada yang lain, kamu lihat sendiri bahwa kamu sama sekali tidak berhasil. Lihatlah, seluruh dunia datang mengikuti dia. Amin. Lihatlah, seluruh dunia datang mengikuti dia. Jadi apa hasilnya? Bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan,
Apa yang terjadi? Dia melihat seluruh dunia mengikuti Yesus. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita akan lihat, ambil yang paling terdekat dulu. Orang-orang yang ada di sekeliling kita, mungkin tetangga kiri kanan, saudaraku. Kita akan melihat mereka akan datang ya mengikuti Yesus. Saudara kasih Tuhan, ini sekarang kita lihat saudara arus pergerakan Roh Kudus luar biasa, gelombang kebangunan Roh Kudus begitu cepat sekali. Orang-orang yang tidak pernah kita dengar namanya siapa dia, tahu-tahu dia muncul. Yang tadinya dia seorang penyembah berhala, yang tadinya dia benci kepada Yesus. Dia yang tadinya saudaraku tidak suka dengan orang Kristen. Dia membunuh hamba Tuhan, membakar gereja umat Tuhan, disiksa. Dia seorang teroris. Wow, dipakai Tuhan luar biasa. Kemarin saya mendengarkan satu kesaksian ya. Seorang wanita dari Sulawesi, saudara-saudaraku. Dia bercerita dari keturunan, saudaraku, salah satu suku, ya. Dia punya kesaksian. Dia dari daerah sana Sulawesi, ya, dari Bugis. Yang latar belakang bukan Kristen, menikah dengan suami yang juga dari Sulawesi, dari Manado, yang juga Kristen KTP, ya, orang tuanya Kristen, tapi Kristen tanpa pertobatan. Saudaraku, suaminya terikat narkoba dan dikejar-kejar polisi. Nah, istrinya ini dia menjadi seorang wanita penari, ya, penari seks, saudaraku, ya. Jadi dia ini menjual diri, saudaraku. Sampai suatu hari ketika dia menghadiri satu kebaktian dan Tuhan jamah dia, saudaraku. Dan disitulah awal dia mulai menyerahkan diri kepada Tuhan. Wow, dia bertobat, saudaraku. Dan akhirnya Bapak Ibu sekalian ya, dia dimusuhi oleh keluarganya karena keluarganya itu saudara kasih Tuhan ya, orang-orang yang taat beribadah, keluarganya tokoh agama mereka selaku. Dan ibunya sampai marah ngutuki dia selaku. Ibunya bilang kamu nanti tidak bisa punya anak. Dan saudaraku dia bilang mama tidak, aku pasti punya anak. Ya saudaraku, dan ternyata karena dia benar-benar sungguh-sungguh dengan Tuhan, dia percaya, ternyata waktu pergi ke dokter di USG, dia bisa hamil saudaraku, dan dia telepon mamanya, ma, doa mama tidak berkuasa, Tuhan Yesus lebih berkuasa dari doa mama. Amin. Karena mamanya bilang kamu akan seperti si maling kundang, anak yang kurang ajar, nasibmu akan seperti si maling kundang, tapi dia tolak itu saudaraku. Dan ternyata dia bisa punya anak. Dan saudara-saudara karena pertobatan dia, Tuhan pakai dia menangkan banyak orang-orang preman, saudaraku. Banyak wanita-wanita mucikari, saudaraku. Wanita-wanita yang suka jual diri, saudaraku. Mereka dilayani oleh suami istri ini luar biasa. Bapak Ibu, makanya saya bilang ya, ikut Tuhan jangan main-main. Ikut Tuhan kalau nanggung-nanggung, Anda bakal ketinggalan. Jangan heran kalau orang lain yang di belakang mereka tiba-tiba mereka menyalib saudara, karena Anda tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan. Nah, saya tidak mau ketinggalan. Makanya kenapa saya bertekun untuk membaca firman, merenungkan, saya bagikan firman ini. Saya terus menggali supaya apa? Saya tahu firman-firman ini selaku akan berguna untuk ke depan, saudara-saudara. Ya, oke. Itu yang pertama. Mari kita lihat yang kedua, selaku hasil yang kedua bagi orang terpesona dengan Yesus ini ya. Lihat orang percaya yang taat pada Yesus, selaku dia tahu bahwa bukan umat Tuhan pun, ya, yang bukan umat Tuhan pun datang beribadah seperti orang Yunani ini. Mari kita lihat dalam Yohanes 12 ayat ke-20. Ya, Yohanes 12 ayat 20. Di antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari raya itu terdapat beberapa orang Yunani. Amin. Terdapat beberapa orang Yunani. Nah, orang Yunani ini orang yang memakai akal ya. Mereka memakai rasio. Jadi kalau sesuatu yang tidak masuk di akal, mereka tidak akan percaya. Sementara orang Yahudi, orang yang benar-benar beribadah kepada Tuhan, mereka taat akan firman Tuhan, mereka taat akan hukum-hukum Taurat Musa selaku. Mereka orang-orang yang selalu beribadah. Tapi lihat, ternyata ada orang-orang Yunani. Nah, saya percaya nanti di dalam acara Zoom ini ya, orang-orang yang mendengarkan acara ini, saudaraku, mereka juga akan datang pada Yesus. Saya ingat suatu hari ketika saya lagi khotbah, Bapak Ibu sekalian, tiba-tiba dalam khotbah itu, kebaktian itu, ada seorang tokoh agama, saudara-saudaraku ya, seorang ustadz. Dan pada waktu dia dengarkan khotbah saya, dia berkata, Pak John, saya mau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Oh ya, saya tanya, Bapak namanya siapa? Saya Ustadz Slamet. Oh ya, Bapak bagus. Namanya Slamet, Ustadz Slamet, tapi kalau Bapak nggak punya Juru Selamat, Bapak tidak akan selamat. Dia bilang, oh ya, ya. Lalu saya tanya, Bapak mau dibaptis? Bilang mau, tapi jangan di Surabaya, di Kediri aja. Waktu dia datang ke Kediri dan saya baptis dia, Bapak Ibu sekalian. Nah, saya percaya Bapak Ibu, ada orang-orang seperti ini, saudaraku. Dari kepercayaan yang lain, mereka akan datang, saudaraku.
Ya, tahun lalu kita baru baptis seseorang yang bukan seiman, saudaraku, dan dia sekarang sudah menjadi pengikut Kristus ya. Ini cara Tuhan ajaib sekali, Bapak Ibu. Suatu hari ketika dalam sebuah kebaktian doa malam, saya kaget juga, saudaraku, ada orang masuk ya, diajak oleh temannya dalam kebaktian kami. Dan dia dengarkan firman Tuhan, dia minta didoakan. Ketika didoakan, Tuhan jamah dia nangis di situ, saudaraku. Dan saya percaya Bapak Ibu, Tuhan bekerjanya dahsyat sekali ya. Oke, mari kita akan lihat Bapak Ibu yang ketiga, ini hasil yang ketiga yang terakhir ini. Kita akan lihat Bapak Ibu, bagi orang yang terpesona dengan Yesus, hasilnya orang percaya taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia menerima orang lain ya, orang lain untuk bertemu dengan Yesus. Mari kita lihat di dalam ayat ini, Yohanes 12 ayat 21. Ya, Yohanes 12 ayat 21. Orang-orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea, lalu berkata kepadanya, Tuhan, kami ingin bertemu dengan Yesus. Amin. Kami ingin bertemu dengan Yesus. Siapa mereka ini? Mereka orang-orang Yunani, artinya di luar bangsa Yahudi, di luar bangsa Israel. Mereka hatinya haus, hatinya lapar, ingin bertemu dengan Yesus. Nah, ini akan terjadi dalam nama Yesus. Suatu hari ada tetanggamu yang berkata, Pak, saya mau ikut Yesus. Saya melihat karena Bapak ini ada sesuatu yang berbeda sekali. Amin. Suatu hari ketika saya lagi di kolam ya, di kolam ini karena Ibu Sinta selalu ini di kolam ya, saudaraku. Dan ada seseorang di situ. Dan ketika saya datang ke situ dan dia bertanya kepada saya gini, Pak John ini pendeta ya? Saya bilang, iya. Pantasan, saya lihat sesuatu kok beda sekali gitu. Jadi dia tahu kalau saya ini pendeta, saudaraku. Ya. Jadi ada sesuatu yang membuat banyak orang terpikat dengan Yesus, terpesona dengan Yesus melalui hidup kita ini. Suatu hari ketika saya dalam perjalanan dari Surabaya ke Kediri, waktu itu saya sudah berdoa, Tuhan saya akan pulang ke Kediri, saya naik bus, dan Tuhan siapkan orang yang akan saya layani. Nah, Bapak Ibu, saya minta jiwa yang akan saya layani, saudaraku. Saya injili dia. Lalu ketika saya duduk, di sebelah saya itu kursinya kosong, tiba-tiba ada seorang wanita muda duduk di situ. Ternyata dia tidak sendiri. Dia dengan ayahnya dan ibunya ada di belakang bersama adiknya. Dia duduk di situ dan singkat cerita kami berkenalan, saudaraku. Dia pada waktu ngomong cerita kisah dia, saya dengarkan aja. Lalu setelah itu gantian, saya bercerita kepada dia. Akhirnya dia tanya begini, Bapak ini pendeta ya? Saya bilang iya. Oh pantasan. Makanya dari tadi saya sudah menduga ini pasti pendeta ini. Jadi cara berbicara kok beda sekali gitu. Dan apa yang terjadi? Dalam perjalanan bus dari Surabaya ke Kediri, tiba-tiba Saudara kasih Tuhan saya injili dia, Bapak Ibu, dan tahu-tahu sampai di Kediri, persis di depan gudang garam, itu ban bus itu gembos, dan itu ada waktu beberapa menit untuk kondektur ganti ban itu, dan di situ dia minta didoakan satu. Pada waktu saya doakan dia, matanya berlinang air mata, saudaraku. Dia bilang, Pak John, tolong doakan saya, karena dia punya persoalan, pergumulannya berat sekali. Nah, saya percaya Bapak Ibu sekalian, Yesus adalah pribadi yang mempesona, saudaraku, ya, dan tidak ada tandingannya. Suatu hari saya percaya tetangga-tetanggamu akan datang pada Yesus melalui kehidupan, ya. Oke, kita akan berdoa dulu buat firman Tuhan malam hari ini. Haleluya, praise the Lord. Dan doa Pak John, halo. Ya, Bu Baratna Marlina. Saya mau kesaksian sedikit Pak John, bisa Pak John? Oke. Ya, silakan. Ya, oke. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Ya. Ini menjadi beban sama saya. Sebenarnya saya pendam-pendam Pak John, tapi tidak boleh. Karena ini adalah anugerah Tuhan dan perbuatan Tuhan yang ajaib bagi saya. Amin. Nah, jadi saya Pak John sudah tahu saya sakit-sakit terus kan Pak John. Ya. Nah, kemudian tidur pun saya itu ya dikatakan tidak pernah tidur. Nah, sudah 35 tahun. Dari tahun 88 atau 89 itu tak ingat saya Pak John. Ya. Jadi saya menikah kan 83. Jadi semua berbagai macam sakit saya tuh ya sudah
ditolak juga sama dokter karena saya dikatakan vertigo lah, dikatakan penyakit, semua kabel-kabel di kepala saya sudah disuntik, di leher saya sampai 5 kali sudah, sekali suntik 5 juta, 5 kali sudah, saya berobat ke luar negeri sudah, ke Malaysia, saya sudah bermacam-macam Pak John. Jadi membaca Alkitab juga saya membaca Alkitab, tapi baca Alkitab itu tak pernah lengket ke apa saya, ke pikiran saya. Pokoknya masuk kiri keluar kanan baca Alkitab gitu. Jadi ketika saya di rumah saya sana, di rumah saya sekarang, rumah saya kan saya kontrakkan. Jadi saya mintalah doa sama pendeta, 3 pendeta yang mendoakan saya. Nah, pendeta yang mendoakan saya satu di Surabaya itu Pak Beri, satu lagi sudah meninggal Pak John di Jakarta. Nah, kemudian yang satu lagi ini berada di Pekanbaru. Jadi ketepatan ada 4 tuh Pak John. Ketepatan saya pun masuk-masuklah ke karena saya kan tidak aliran tidak Pentakosta. Nah, kemudian saya pergilah ke Pentakosta, diam-diam pergi saya Pak John. Jadi di situ saya minta doa, saya minta doa. Jadi ketika itu penyakit saya ini bertambah Pak John. Bertambah, didoakan bertambah sampai muntah-muntah, mengeluarkan macam-macam lah. Jadi keluar masuk rumah sakit lah saya. Dalam 1 bulan itu saya mau 3 kali masuk rumah sakit. Jadi kadang-kadang pingsan di sekolah, macam-macam lah Pak John. Jadi menurut penglihatan sampai saya juga berobat-obat ke dukun-dukun gitu Pak John. Jadi melihat ada seorang pendeta itu melihat saya, katanya itu saya ada roh yang mengikat saya. Ada roh yang mengikat saya. Jadi ketepatan itu Pak John, memang orang-orang yang berbuat jahat sama saya itu Pak John tidak tanggung-tanggung dibikin Tuhan. Itu meninggal. Ada beberapa orang yang meninggal. Jadi memang saya itu mengatakan demikian bukan saya memponis mereka meninggal, tidak. Tapi memang mereka tuh berbuat jahat sama saya gitu Pak John. Misalnya menyantet-nyantet lah begini-gini akhirnya meninggal. Nah tiba-tiba saya ada adik saya Pak John, adik saya ini memang ada punya penglihatan. Dia memang hanya doa terus. Jadi setiap malam saya didoakan, baik Antoni didoakan, baik semua ini pendeta yang di sini doakan semuanya Pak John. Baik kita semua ini mendoakan. Jadi saya sering nangis tiap malam. Kadang saya karena tidak bisa tidur itu kadang saya malas pulang Pak John. Maunya saya itu di luar aja gitu loh. Karena saya mau tidur itu rasanya mau masuk rumah tuh tak suka gitu lah. Karena mereka orang tidur saya tidak tidur. Nah kadang saya tidur duduk. Tapi akhir-akhir ini saya baca Alkitab saya nangis terus. Jam 1 saya tak tidur nangis. Nah, saya bilang sama Tuhan, Tuhan apa kesalahan saya Tuhan? Apa kira-kira yang harus saya lakukan Tuhan kepada Tuhan? Saya duduk bersimpuh kepadamu Tuhan, walaupun saya tidak tahu, walaupun saya tidak nampak, tapi dalam hati dan pikiran saya duduk di dekatmu. Jadi saya bermohon Tuhan, mohon saya, bagaimana manusia tidur, saya maunya tidur. Karena saya tidak, tidak meminta apa-apa, tapi meminta itu apa yang Tuhan berikan, apa yang Tuhan suruh, perintah-perintah Tuhan saya kerjakan. Saya memberi ini, saya kerjakanlah semuanya Pak John. Nah berdoa semua saya kerjakan. Berpuasa, dan karena akhir-akhir ini saya tak bisa berpuasa, Tuhan tahu saya diberi penyakit di lidah saya itu penuh dengan putih-putih dan saya muntahkan. Nah tiba-tiba Pak John itu saya keluar semuanya Pak John. Saya muntah keluar malam itu, keluar semuanya. Nah dan kira-kira adalah sudah kira-kira sebulan ini Pak John, saya tidur terus Pak John. Nah tidur saya terus. Malam saya biasa tak pernah tidur, malam tidur. Kemudian siang saya jam 1 tuh tidur Pak John. Walaupun tidur itu tidak seperti manusia tidur, misalnya manusia tidur 8 jam. Kalau saya misalnya 3 jam, 2 jam. Tapi rasa di mata saya itu rasanya enak Pak John. Enggak seperti enak rupanya yang tidur ini ya. Saya bilang gitu kan. Nah, jadi kalau jam 1 saya tidur, 1 jam saya bangun, saya doa. Saya bangun, saya doa. Gitu-gitulah Pak John.
Dan akhirnya saya katakan dengan Tuhan, Tuhan, saya berterima kasih Tuhan, saya sudah tidur walaupun berapa jam Engkau bikin Tuhan. Tapi kalau bisa Tuhan Yesus, tolonglah saya. Tidur saya pada saat sekarang, bangunkanlah saya jam 5. Puji Tuhan, memang baik Tuhan Yesus Pak John. Jam 5 saya sudah ada 5 kali ini. Dari mulai saya tidur tuh dibangunkan jam 5 Pak John. Puji Tuhan, jam 5 itu sudah bangun saya untuk berdoa. Nah itulah Pak John kesaksian. Jadi memang betul-betul lah Tuhan itu maha kuasa, maha tahu, maha mendengar, maha mengerti sama saya. Apa persoalan itu mengerti Pak John. Terima kasih Pak John. Jadi saya himbau memang kita harus kata seperti Pak John katakan, memang harus kita itu bermohon sama Tuhan, harus kita serahkan semua hidup kita sama Tuhan. Terima kasih Tuhan Pak John, terima kasih, selamat malam. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Amen. Arahkan tangan untuk Ibu Ratna Marlina. Dalam nama Yesus penuhi engkau dengan Roh Kudus-Nya, Tuhan penuhi engkau dengan firman-Nya. Dalam nama Yesus. Tubuhmu adalah bait Allah, bait Roh Kudus, bukan rumah penyakit dalam nama Yesus. Aku berkata hari ini juga dalam nama Yesus, semua ikatan-ikatan dosa, ikatan-ikatan roh nenek moyang terlepas dalam nama Yesus. Engkau dipulihkan, ada terobosan ajaib, akan ada kebaunan rohani, akan ada kemenangan dalam kehidupanmu. Dalam nama Yesus, ambil waktu, berjanji di hadapan Tuhan untuk lakukan sesuatu. Betania, yaitu rumah perjanjian. Engkau akan lihat sesuatu yang besar, kuasa kebangkitan Yesus akan membangkitkan engkau lebih dari pemenang. Tidak ada kekuatan musuh yang bisa bertahan di hadapan dalam nama Yesus. Terima itu. Haleluya. Oke, Bu Ana Nova berdoa buat firman Tuhan malam hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapak, kami bersyukur kepada Engkau Allah yang baik, Allah yang sudah menyertai kami sepanjang 1 hari. Allah juga yang sudah menyertai CLCC sepanjang 1 tahun ini. Terima kasih Allah yang baik, Engkau Allah yang dahsyat dan luar biasa. Engkau yang mempercayai gereja ini Bapak boleh menjadi berkat untuk banyak orang Bapak. Terima kasih untuk setiap pertumbuhan yang Kau sudah berikan sampai saat ini. Terima kasih buat hamba-Mu, Pastor John Sarbunan yang senantiasa setia menyampaikan kebenaran firman Tuhan pagi dan juga malam hari. Dan juga pada malam hari ini, biarlah setiap kebenaran firman yang sudah sampaikan menguatkan Bapak, menjadi Bapak penyemangat Bapak, memotivasi setiap jemaat Bapak untuk hari lepas hari Bapak semakin lebih dan lebih lagi Bapak untuk mempercayai Engkau, semakin lebih lagi boleh berbuat untuk semakin lagi Bapak boleh Bapak mengaplikasikan setiap firman yang sudah Bapak disampaikan oleh hamba-Mu. Kami yakin dan percaya Bapak jemaat CLCC Bapak akan terus bertumbuh dan berbuah, akan semakin Bapak dewasa, dan jemaat CLCC semakin Bapak boleh berdampak dimanapun mereka berada. Tanda-tanda ajaib menyertai setiap Tuhan anak-anak-Mu yang sudah setia baik pagi maupun malam hari untuk berdoa Bapak, untuk bersyafaat, untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan di CLCC ini Bapak. Terima kasih. Terus Engkau memberkati hamba-Mu Bapak, tanda-tanda ajaib menyertai hamba-Mu, urapan yang baru, kekuatan yang baru. Kami yakin dan percaya Bapak. Termaterai setiap kebenaran firman yang disampaikan hamba-Mu untuk setiap kami Bapak. Terima kasih, terima kasih. Dan kami percaya 1 tahun ke depan ini Bapak, tanda-tanda ajaib terus menyertai. Dan 1 tahun ke depan ini kami percaya Engkau memahkotai Tuhan. Setiap tahun Bapak, tahun ke depan ini dengan kebaikan demi kebaikan. Terjadi dalam nama Yesus. Para hamba Tuhan yang melayani jemaat, akan jiwa-jiwa ya Bapak yang ikut Zoom, bahkan jiwa-jiwa yang mendengarkan di YouTube, kami yakin dan percaya 1 tahun ke depan ada terobosan yang baru. Dalam nama 1 Yesus. tahun ke depan akan terjadi hal yang belum pernah kami dengar, lihat dan timbul di hati. Kami percaya setiap kami yang memiliki keterbatasan, tapi kami punya Allah yang tidak terbatas. Jauh dari yang kami pikir dan doakan. Engkau akan melakukan sesuatu hal yang dahsyat dan luar biasa untuk CLCC 1 tahun ke depan di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Dan kami percaya Bapak akan dipenuhi jiwa-jiwa yang banyak Bapak. Kami percaya raja-raja juga Bapak akan datang Bapak. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, sampai pelosok, sampai manapun Bapak. Di dalam nama Yesus kami percaya.
ketika Engkau sudah berkenan pada jalan seseorang Bapa, maka Haleluya. kami Praise percaya akan Lord. banyak perkenanan, akan banyak manisan Raja yang Engkau Amen. berikan Tuhan untuk gereja CLCC Bapa. Terima Terus kasih Engkau Tuhan. perhitungkan setiap kesetiaan Yes. anak-anak-Mu. Terus Engkau perhitungkan setiap korban-korban syukur yang diberikan kepada Engkau. Kami percaya setiap korban-korban yang diberikan adalah korban yang sangat harum Bapa. Karena Ya kami melihat Yesus. Bapa banyak Haleluya. anak-Mu di dalam setiap tengah-tengah pergumulan dan air mata. Tetapi Dalam mereka nama tetap Yesus. setia memuji Engkau, tetap setia Yes melayani, Lord, tetap yes setia Lord, menaikkan yes Lord. syafaat kepada semua Yes Lord, jiwa-jiwa. yes Lord. Maka kami percaya korban ini akan harum Bapa. Korban ini menyukakan hati Yes Engkau. Lord, yes Maka kami Lord. percaya banyak manisan Raja Engkau berikan satu Yes tahun Lord. ke depan ini di dalam Terjadi dalam nama nama Yesus. Yesus. Di Dalam dalam nama nama Yesus. setiap penghamba, setiap gangguan apapun yang mencoba, kami percaya Yes ketika Engkau Lord, yes Allah yang Lord. sudah membuka, tidak ada yang bisa menutup. Yes Lord. Terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah Engkau. Kami Terpujilah percaya Tuhan. Bapa, Haleluya. kemuliaan-Mu Tuhan akan dinyatakan untuk gereja CLCC Bapa. Terpujilah Engkau, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, Allah yang berkenan untuk setiap korban syukur anak-anak-Mu. Praise Terpujilah Lord. Engkau, berkati terus hamba-Mu, berkati terus hamba-Mu bersama Yes, I keluarga. receive. Terus dengan kuasa darah, I jauhkan daripada receive yang in the name jahat. of Terus Jesus. kuatkan, terus kuatkan, kokohkan kaki mereka Bapa. I receive in the Kokohkan, name terus of kokohkan. Jesus. Terima kasih Bapa. Perlindungan-Mu sempurna. Dan kami Yes. juga percaya Yehova Jireh, Kau Allah yang menjadi setiap kebutuhan daripada hamba-Mu Yes, dan Lord. keluarga besar. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur dan kami percaya dan kami menerima yang terbaik itu Bapa untuk 1 tahun ke depan untuk gereja CLCC. Dalam nama Yesus Terjadi saya dalam nama berdoa Yesus. dan mengucap Terjadi syukur. dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Amen. Mari dengarkan ini, saudara-saudara. Tuhan akan pakai kalian semua menjadi alat Tuhan yang luar biasa. Kalian akan bergerak dalam kuasa Tuhan yang luar biasa. Ada tanda-tanda ajaib dan mujizat yang akan menyertai kalian semua. Lewat ulang tahun CLCC di hari ini, kalian terima kuasa Tuhan. Ibu Ratna Marlina dan semua yang sakit malam ini, siapa yang merasa ada gangguan dalam tubuhmu, aku berkata hari ini, aku deklarasikan kuasa Tuhan atas hidupmu. Segala sakit penyakitmu sudah selesai. Segala kelemahan tubuhmu, fisikmu sudah selesai. Segala ketakutanmu sudah berakhir. Tidak ada kekuatan musuh yang sanggup bertahan di hadapanmu. Aku berkata malam hari ini, aliran kesembuhan. Malam hari ini mari dengan iman. Siapa yang sakit, taruh tangan kirimu di bagian tubuhmu yang sakit dan angkat tangan kananmu di hadapan Tuhan. Imani malam hari ini. Kuasa Tuhan turun atasmu. Dan engkau yang menyaksikan ini di YouTube juga, siapapun engkau di rumahmu, sementara engkau menyaksikan acara ini, aliran kesembuhan mengalir atas tubuhmu. Aliran mujizat Tuhan sedang menghampiri engkau. Aliran kuasa Tuhan sedang datang atas tubuhmu. Sambut itu dalam nama Yesus. Imani malam hari ini seperti wanita yang sakit pendarahan 12 tahun berkata, asal ku jamah saja jubahnya, aku sembuh, sembuh, sembuh. Pria dan wanita malam ini, orang tua, orang muda, engkau sembuh malam ini. Suami dan istri malam ini, engkau sembuh dalam nama Yesus. Keuanganmu juga sembuh, ekonomimu pulih dalam nama Yesus. Bisnis karirmu dipulihkan Tuhan dalam nama Yesus. Tuhan berkati semua yang hadir malam ini. Dalam nama Yesus, Ibu Rosalin, aku terima kesembuhan. Ibu Ratna Marlina, aku terima kesembuhan. Pak Jonathan Ponidi, Ibu Magdalena, aku terima kesembuhan. Ibu Sinta Ninik, aku terima kesembuhan. Pak Darmawan, Ibu Hana Nova, aku terima kesembuhan dalam nama Yesus. Pak Frans Anggi, aku terima kesembuhan. Ibu Indriani yang menghadiri ibadah malam ini, aku terima kesembuhan. Pak Lukas Krisnanto, aku terima kesembuhan. Ibu Lydia Eka, Ibu Beli Hukubun, Ibu Marta, dalam nama semua yang hadir malam ini. Oh Tuhan, Ibu Meliawati, Yohan Sidi James, Engkau terima kesembuhan malam ini. Oleh pilur Yesus, Engkau dan saya sudah disembuhkan. Yang percaya, Pak Yonatan Bonidi dan Ibu Magdalena juga, Engkau sembuh malam ini ya. Terima dalam nama Yesus, oleh pilur Yesus, semua yang hadir malam ini sudah terima kuasa Tuhan, sudah terima mujizat Tuhan. Mari semua yang percaya, mengasihi Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Terima kasih. Oke. Selamat ulang tahun. Ya, terima kasih Beratna Marlina. Selamat ulang tahun. Amin, amin.
Oke, kita kembali kepada host kita ya malam ini. Ya, Nanti kita akan nyanyikan lagu Happy Birthday to you ya. ya, Oke, ya kembali kepada host kita malam ini. Pak John, Ya, Pak Fransaki. Pak John, Ibu Ratna punya kesaksian tadi, jam 5 Ya. bangun kan. Nanti biar Ibu Ratna berdoa lagi jam 4 bangun, biar ikut yang pagi, ibadah pagi. Wow, luar biasa. Itu langkah iman itu. Akan ada sesuatu yang ajaib, dahsyat ya. Ibu Ratna, kami selalu doakan Ibu Ratna. Pak Dharma, kami selalu doakan ya, teman-teman semua. Oke. Dahsyat. Ya, praise the Lord ya. Itu langkah iman. Oke. Silakan host kita yang luar biasa. Ibu Indriani, mic bisa dibuka. Suaranya agak keluar. Suaranya belum keluar, Bu Indriani. Nggak dengar Pak John. Ya, nggak dengar. Bu Indriani suaranya nggak kedengaran. Mari Ibu Indri. Halo Bu Indriani. Ya, ya Pak John, ya bentar. Ya, oke. Ini sudah keluar, sudah. Oh ya. Oke. Terima kasih kepada tetap sehat, semangat, selalu mencari Tuhan yang luar biasa ya. Tuhan berkati, dan juga terima kasih kepada Ibu Rosalin yang telah bantu Pak John membacakan firman Tuhan. Tuhan memberkati, semangat, sehat selalu. Juga terima kasih kepada Bu Ratna atas kesaksiannya, juga Pak Darmawan yang luar biasa ya. Ditolong Tuhan, percaya Amin. Tuhan masih sanggup melakukan mujizatnya saat ini. Oke, Tuhan memberkati. Juga terima kasih kepada Pak John yang firman-Nya luar biasa ya. Kita utamakan ibadah. Kita Tuhan tidak mau di nomor 2-kan. Tuhan maunya di nomor 1-kan, yaitu firman-Nya luar biasa ya. Dan usahakan kita, kalau doa kita harus fokus bahwa kita harus bertemu dengan Tuhan. Dan kita harus mengikuti apa yang Tuhan mau, dan kita percaya ya, Tuhan itu selalu menolong kita semua. Terima kasih Pak John, firman-Nya luar biasa. Malam hari ini Tuhan memberkati Pak John, sehat selalu, diberkati bersama keluarga, dan kami selaku koordinator malam hari ini mengucapkan juga happy birthday buat CLCC, makin sembuh, makin diberkati Tuhan, dan Tuhan mengirimkan jiwa-jiwa untuk mencari Tuhan, untuk memenuhi gerejanya. Pak, biasa ya, kami percaya karena semangatnya hamba Tuhan luar biasa. Pasti Tuhan akan mengirim jemaat yang luar biasa untuk mencari Tuhan. Terima kasih Pak John, Tuhan memberkati. Praise the Lord. Dan selanjutnya yaitu doa profetik. Doa profetik yang dinaikkan oleh Ibu Lydia Eka. Kami persilahkan Bu Lydia Eka dari Sidoarjo. Ya, terima kasih Bu Indri. Waktu yang sudah diberikan kepada saya. Shalom. 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 Selamat malam. Selamat malam. Mari kita doa profetik. Kemudian kita akhiri dengan I receive. Doa profetik 1 bagi bangsa dan negara. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. I receive. Indonesia sedang mengalami lawatan Tuhan terdahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. I receive. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia.
I receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. I receive. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. I receive. Tidak ada korupsi, terorisme, dan kekerasan, Yes. serta kejahatan kemanusiaan. Semuanya sudah berakhir. I receive. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. I receive. Setiap lutut bertelut Yes, Lord. dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di surga. I receive. Doa prophetik 2 bagi gereja CSCC, urapan, kuasa, dan mujizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat di dalam pelayanan gereja CSCC. I receive. Semua pelayan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan setiap hari mengalami terobosan keuangan dan ekonomi serta mengalami kemenangan besar. I receive. Gereja CSCC adalah pembawa lawatan Tuhan terdahsyat oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam pergerakan doa pendoanya. I receive. Gereja CSCC sedang dibawa Tuhan Yes, Lord. dalam pergerakan kebangunan rohani terbesar. Dan Tuhan terus memelihara pelayanan gereja CSCC sampai Maranatha. Amin. Katakan, I receive. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Buat doa profeti yang telah dinaikkan oleh Ibu Lydia Eka dari Sidoarjo. Tuhan berkati Ibu Lydia Eka. Ya, terima kasih Amen. Lydia Eka yang menaikkan doa profetik pada malam hari ini. Tuhan Yesus selalu memberkati Bu Lydia Eka. Sehat selalu bersama keluarga dan memberkati. Dan selanjutnya pengumuman. Pengumuman akan dibawakan oleh Bapak Lukas Krisnanto dari Sidoarjo. Kami persilakan Pak Lukas. Ya, terima kasih Bu Indriani atas kesempatan yang diberikan oleh saya. Shalom Bapak Ibu terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Shalom Pak Lukas. Saya akan menyampaikan pengumuman info gereja CSCC. Persembahanku bagi Tuhan Yesus, saatnya telah tiba bagi kita. Marilah kita memberi persembahan berupa kolekte, perpuluhan, misi penginjilan gedung gereja rumah Tuhan, ucapan syukur dan lain-lain yang terbaik bagi Tuhan. Mazmur 4 ayat 6, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Persembahan kita ini dapat ditransfer ke rekening BCA Gereja CSCC dengan nomor 0331268401 atau via rekening OVO Gereja CSCC 0813-3069-2929 atas nama Marius Yohanes. Hadirilah ibadah raya Minggu malam pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat disertai perjamuan kudus. Ibadah 2 malam mujizat diadakan pada hari Minggu, Senin, dan Kamis malam pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat. Mari bergabung dalam ibadah Zoom pagi. Lebih menyegarkan di ibadah gereja CSCC dimulai pukul 4 waktu Indonesia bagian Barat. Mari mencari wajah Tuhan dan kerajaan Allah di pagi subuh dan menerima kuasa dan berkat Tuhan diawali dengan harimu yang baru sepanjang hari ini. Acara ibadah ini dibuka bagi kita semua yang dalam pergumulan dan beban berat. Datang dengan iman, pulang bawa mujizat. Amin. Amin. Dinaikkan. Info penting, ada Bapak, Ibu, dan Saudara semua mendukung acara ibadah CSCC Zoom online setiap pagi dan malam di YouTube channel Sitan Oke, sambil menunggu signalnya. Ya.
Ya. Mohon maaf, ada sedikit terganggu ya. Ya, mungkin saya bisa bantu Pak Lukas ya. Info penting, harap Bapak Ibu Saudara semua mendukung acara ibadat CLCC Zoom online setiap pagi dan malam di YouTube channel Sinta Ninik dengan memberikan like, yaitu kasih tanda jempol dan subscribe, nyalakan atau bunyikan lonceng notifikasinya, kemudian komen dan share ke yang lain ya. Selanjutnya spesial happy birthday hari ini Gereja CLCC tanggal 24 Juli 2023 berulang tahun ya. Dan tanggal 29 Juli Bapak Bruri dan Ibu Rosalin Suma dari Germany akan berulang tahun hari pernikahan yang ke-57. Kita doakan ya. Kemudian siapa lagi yang menyusul, harap menghubungi Ibu Sinta Ninik di nomor yang sudah tertera ya di depan layar monitor. Dan demikianlah info gereja CLCC atas perhatian dan kerjasamanya. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Mari yang percaya sama-sama katakan amin. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus ya. Oke. Baik Bapak Ibu sekalian, kembali kepada host kita sebelum kita nyanyikan lagu Happy Birthday ya. Ya. Baik. Terima kasih Bapak John. Ya, sama-sama. Iya, kami selaku koordinator dan host pada malam hari ini mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas kerjasamanya sehingga ibadah bisa berjalan dengan lancar. Percaya bahwa Tuhan selalu hadir pada ibadah pada malam hari ini dan Tuhan memberkati semua yang ikut Zoom pada malam hari ini. Terima kasih Bu Rosalin, Pak Ponidi, Bu Magda, Bu Ratna Marlimna. Tetap sehat, semangat selalu. Kita doakan Bu Ratna agar bisa bangun pukul 4 tadi yang diminta oleh Bapak Anggi, sehingga Bu Ratna bisa ikut ibadah di pagi hari CLCC. Oke, Tuhan memberkati. Dan terima kasih kepada Pak Anggi, Pak Darmawan, Bu Hana, Pak Lukas, dan juga Bu Lydia Eka, juga Bu Eli, Bu Sinta, Bu Marta, Cindy, Johan, dan Tuhan memberkati semua Jim. Ya, Tuhan memberkati, tetap semangat, sehat selalu, dan juga kepada PS John Sambonan MA, Tuhan selalu kita dukung doa agar Pak John tetap sehat-sehat selalu. Amin. Tetap setia melayani di waktu malam maupun pagi hari. Tuhan memberkati Bapak John bersama keluarga. Dan selanjutnya, terima kasih. Oke, kita nyanyikan lagu Happy Birthday dulu ya, Bapak Ibu sekalian ya. Oke, sebelum kita menutup, kita nyanyikan. Ya. Ya, kita nyanyi dulu ya. Ngopi kapal api, bikin hidup gembira. Oke. Haleluya. Happy birthday to you. Amen. Birthday to you. Ya, haleluya. Oke, kita sama-sama nyanyikan ya. Sebentar. Oke, Pak John. Ya, kita. Ya, oke, kita nyanyi yuk. Sama-sama ya. Ada bulean ya Pak? Bulean. Happy birthday. Semua nyanyi. Happy birthday. Sukacita, tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Ya, amin. Haleluya. Anggur panjang di tangan kanan, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan serta berkat. Sekali lagi, umur panjang. Umur panjang di tangan kanan,